Halo semuanya, apa kabar hari ini? Harusnya baik dong. Oke, hari ini kita akan membahas organ reproduksi pada wanita. Sistem atau alat reproduksi wanita menjadi organ penting yang perlu diketahui dan dijaga kesehatannya. Sebelum materi, pertama perkenalkan dari kelompok kami ada 4 anggota, diantaranya Ira Apriani, M. Dias Nur Mardani, Marcella Dita Fahera, dan Meita Enipeniar. Alat reproduksi wanita terdiri dari genitalia eksterna dan genitalia interna. Genitalia eksterna adalah organ reproduksi wanita bagian luar dan genitalia interna adalah organ reproduksi wanita bagian dalam. Kita akan membahas genitalia eksterna. Di antaranya ada mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, himen, orificium vagina, bulbus vestibularis, dan yang terakhir ada glandula vestibularis mayor. Bisa kita lihat dari gambar yang sudah tersedia, di mana letak-letak mons pubis, labia mayora, dan lain-lain. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis itu bagian menonjol yang melingkar di depan simfisis pubis, dibentuk oleh jaringan lemak di bawah kulit, meliputi daerah simfisis ditumbuhi rambut pada masa pubertas. Nah, di situ ada mons pubis di bagian atas ya teman-teman. Selanjutnya ada labia mayora. Labia mayora itu bagian bibir vagina luar yang terasa lebih empuk, ditumbuhi rambut dan terkadang berwarna lebih gelap. Lipatan kulit yang menonjol secara longitudinal yang memanjang ke bawah dan ke belakang dari mons pubis serta membentuk batas lateral yang banyak mengandung saraf. Masing-masing labium mempunyai 2 permukaan. Permukaan luar mempunyai pigmen dan ditutupi oleh rambut keriting. Permukaan dalamnya licin, dikelilingi oleh follicle sebasea dan juga terdapat pembuluh darah serta glandula membentuk commissura labialis posterior. Selanjutnya ada labia minora. Bagian bibir vagina dalam yang berwarna lebih terang, licin dan tidak memiliki rambut. Bisa kita lihat letak labia minora itu di bagian tengah. Dan labia minora itu masing-masing dibagi menjadi 2, yaitu labia minora atas melalui klitoris bertemu dengan yang lain membentuk lipatan yang menggantung pada glans klitoris, dan bagian bawah lewat di bawah klitoris dan membentuk permukaan bawah saling berhubungan dinamakan dengan frenulum klitoris. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris itu tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif terhadap stimulus seksual. Klitoris mengandung saraf, terdiri atas corpus cavernosus yang mengandung jaringan erektil ditutupi oleh lapisan padat, dan membran fibrosa bergabung sepanjang permukaan medial oleh septum pectiniformis. Selanjutnya ada vestibulum vagina. Bisa disebut juga dengan serambi. Celah di antara labia minora, di belakang glans klitoris, dan di dalamnya terdapat orificium uretra yang memiliki panjang 2,5 cm di belakang glans klitoris, dan vagina merupakan muara ductus vestibularis mayor, liang senggama, kelenjar Bartolini, serta kelenjar skene kiri dan kanan. Selanjutnya ada himen. Himen juga bisa disebut dengan selaput darah. Selaput yang menutupi sebagian kecil atau besar dari pembukaan vagina. Di tengahnya berlubang merupakan tempat keluarnya menstruasi. Bentuknya bervariasi dan bila teregang akan terbentuk cincin. Selanjutnya ada orificium vagina. Celah yang terdapat di bagian belakang muara uretra, urutannya tergantung pada himen. Lipatannya pinggir dalamnya berkontak satu sama lainnya. Orificium vagina muncul sebagai celah di antara orificium vagina. Selanjutnya ada bulbus vestibularis. Terdiri atas 2 massa erektil dari massa masing-masing sisi orificium vagina yang disebut pars intermedia. Masing-masing massa lateralis panjangnya 2,5 cm. Ujung posterior diperpanjang dan berkontak dengan glandula vestibularis mayor. Ujung anterior bergabung satu dengan yang lain oleh pars intermedia. Oke, yang terakhir ada glandula vestibularis mayor. Terdiri atas 2 bagian melingkar dengan warna merah kekuning-kuningan. Pada orificium vaginalis ujung posterior dari masing-masing bulbus vestibuli. Panjang glandula vestibularis mayor itu 2 cm.
Dan setelah kita tadi mempelajari genitalia eksterna, kali ini kita mempelajari genitalia interna. Genitalia interna itu terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya ada vagina, uterus, serviks, tuba falopi, dan ovarium. Bisa kita lihat dari gambar yang sudah tersedia ya teman-teman. Apa sih itu vagina? Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dan genitalia interna. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan. Lapisan tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman, di situ ada gambar vagina. Banyak orang menyebut vagina itu di luar yang bisa kita lihat. Sebenarnya vagina itu di bagian dalam, tidak terlihat dari bagian luar. Oke, selanjutnya ada uterus atau rahim, bisa kita sebut juga. Uterus pada orang dewasa merupakan organ tebal seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis antara rektum dan kandung kemih. Dinding uterus terdiri atas endometrium, myometrium, perimetrium, atau lapisan luar. Endometrium terdiri atas jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah yang berlekuk-lekuk. Bagian korpus uteri endometrium licin dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjar bermuara pada kanalis cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Yang kedua ada myometrium, lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan. Keadaan ini akan mengecil kembali setelah plasenta keluar. Dan yang terakhir ada perimetrium atau lapisan luar, dilapisi oleh peritoneum visceral, ditemukan pada dinding korpus uterus serasa atau peritoneum uterus, mendapat darah dari arteri uterina, cabang dari arteri iliaca interna yang menjadi arteri ovarika. Oke, selanjutnya ada jaringan ikat atau ligamentum yang ada di dalam uterus. Yang pertama ada ligamentum cardinale sinistrum dan dextrum, merupakan ligamentum yang terpenting untuk mencegah agar uterus tidak turun. Dan yang kedua ada ligamentum sacrouterinum sinistrum dan dextrum, merupakan ligamentum yang menahan uterus supaya tidak banyak bergerak, berjalan melengkung dari belakang serviks kiri dan kanan melalui dinding rektum. Yang ketiga ada ligamentum rotundum sinistrum dan dextrum, menahan uterus dalam posisi antefleksi dan berjalan dari sudut fundus uteri kiri dan kanan ke daerah inguinal kiri dan kanan. Yang keempat ada ligamentum pubovesicalis sinistrum dan dextrum, berjalan dari os pubis melalui kandung kemih uterusnya ke ligamentum vesica uterinia sinistra dan ligamentum vesica uterin dextra ke serviks. Yang kelima ada ligamentum latum sinistrum dan dextrum, berjalan dari uterus ke lateral, tidak banyak mengandung jaringan ikat, merupakan bagian dari peritoneum visceral yang meliputi uterus dan kedua tuba, bentuknya sebagai lipatan. Bagian lateral dan belakang ditemukan indung telur. Kemudian selanjutnya ada ligamentum infundibulum pelvicum, menahan tuba falopi, berjalan dari arah infundibulum ke dinding pelvis. Di dalamnya ditemukan urat saraf, saluran limfe, arteri, dan vena ovarika sebagai alat penunjang. Dan yang terakhir ada ligamentum ovari proprium sinistrum dan dextrum, berjalan dari sudut kiri dan kanan belakang fundus uteri ke ovarium. Ligamentum ini mudah dikendorkan sehingga alat genital mudah berganti posisi. Ligamentum latum suatu lipatan peritoneum yang menutupi uterus dan kedua tuba. Selanjutnya ada serviks. Serviks atau leher rahim merupakan bagian uterus yang menyempit, berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang dengan sedikit lebar di pertengahan. Sumbu panjang serviks sama dengan sumbu panjang korpus berbentuk garis bengkok ke depan. Serviks dibagi atas dua bagian, yaitu porsio supravaginalis dan porsio vaginalis. Porsio supravaginalis dipisahkan dari vesika urinaria oleh parametrium yang memanjang
pada sisi lateral uterus di antara ligamentum latum uretra dan uretrus berjalan ke bawah dan ke depan di dalam parametrium sepanjang 2 cm dari serviks. Bagian posterior supravaginalis ditutupi oleh peritoneum. Dan ada portio vaginalis terdapat di antara fornix anterior dan fornix posterior. Pada ujung portio vaginalis terdapat orificium externa uteri di mana cervix externus uteri dibatasi oleh suatu bibir. Kedua bibir berhubungan dengan dinding posterior vagina. Selanjutnya ada tuba fallopi. Saluran telur yang mengangkut ovum dari ovarium ke cavum uteri, panjangnya rata-rata 11-14 cm. Tuba fallopi ada 2 bagian, mulai dari sisi pelvis ke sudut superior lateral uterus. Tuba fallopi terdiri atas pars interstitialis, bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Ada pars ismica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Yang ketiga ada pars ampularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Dan yang terakhir ada infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbria. Yang kelima ada ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium merupakan salah satu organ reproduksi pada wanita yang berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Dan yang terakhir bisa kita lihat ada bagian-bagian ovarium dari opsi 1 sampai 7 bisa kita lihat ya teman-teman. Oke, udah selesai nih teman-teman, gak kerasa ya. Semoga materi yang tadi kami sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau belibet-belibet sedikit ya teman-teman. Bye-bye, see you next time, see you.